Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, orang tua kita, guru-guru kita, Sultan Iskandar, para pembina masjid, ketua masjid, para RT, RW, dan semua jamaah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kalau saya kata tidak kata, lama saya kata boleh dong. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu kita hadir di sini untuk mengambil iktibar pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bermohon kepada Allah melalui amal soleh ini bertawassul, kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar yang terbaik, yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Amin ini. Akan senang oh. Yang belum keturunan Allah berikan keturunan. Yang punya utang-utangnya lunas. Makin kuat di masalah utang. Kita doakan apapun yang telah diberikan kepada masjid ini, yang menjual banyak, menjual pisang rambutan, kue dan semuanya, insya Allah dibalas terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehadiran kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah kenal, terutama ibu-ibu yang tua-tua. Belum ya, yang muda-muda. Maju dikit, selamat dikit. Maju lagi. Ya, nama orang disebut, ayo, untuk saya Ahmad Yurzan Zaldi, Bapak Wong Daerah Gelombang, Kabupaten Muara ini, Ibu Palembang asli, sukunya Niayu, bukan apa kata lalu manis. Katanya mau bukan mana? Ya, nanya dulu, mau bukan apa kata. Ya. Alhamdulillah, saya status bujang. Belum tete, udah. 2006 bujang. 2007 nikah, dikaruniai 3 orang anak. Jangan dibalik, anaknya yang itu. Ya. Bukan bininya. Bukan bau. Alhamdulillah, hari ini Allah hadirkan kita untuk sama-sama mengambil iktibar pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. 1. Isra dan Mi'raj ini terjadi khilaf di kalangan ulama kapan terjadi. Satu pendapat di bulan Syawal, satu pendapat di bulan Ramadan, satu pendapat di bulan Rabiul Awwal, satu pendapat di bulan Sya'ban, satu pendapat di bulan Rajab. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, boleh bulan Rajab kami ada gitu? Ya lajulah. Bulan Sya'ban, lajulah. Boleh bulan Ramadan, lajulah. Terlepas kapan terjadinya, nak di bulan Sya'ban kah, nak di bulan Rajab kah, nak di bulan Rabiul Awwal kah, nak di bulan Syawal kah, yang wajib kita imani bahwa Isra dan Mi'raj bagian daripada Rasulullah yang wajib kita imani. Titik. Walaupun jumhur ulama menyatakan
dikatakan lebih kuat adalah di bulan Rajab. Kedua, Isra dan Mi'raj itu dua kejadian yang berbeda. Makanya dalam Al-Quran ada masalahnya Al-Isra wal Mi'raj. Maka pembahasan dalam Al-Quran, Isra dalam surah Bani Israil, Mi'raj dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18, itu pembahasan Mi'raj. Isra yang Isra, Mi'raj yang Mi'raj. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Isra dan Mi'raj. Ini kurang tadi. Isra dan Mi'raj. Kenapa? Isra yang Isra, Mi'raj yang Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begini, cap sawat. Dari Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau lagi ketujuh ke atas. Itu namanya Mi'raj. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Tiga, kita akan ngaji. Apa ngajinya? Menarik sekali. Tadi sudah dibacakan oleh Qori. Subhanallah. Ada kalimat tasbih, ada kalimat asra, ada kalimat bi'abdi, ada kalimat dari masjid ke masjid, ada kalimat bar haulahu, ada kalimat pada ujung-ujungnya limiryahumin ayatina, dan ditutup dengan innahu was-sami'ul basir. Satu ayat ini kalau kita kaji panjang. Pertama, ayatnya di awal dengan tasbih. Apa yang disampaikan? Allah ingin sampaikan, wahai hambaku, semua ayat yang diawali dengan tasbih, Allah ingin sampaikan di situ ada kejadian yang luar biasa, yang istimewa, yang hanya bisa diyakini dengan iman. Kalau bukan iman, tidak akan percaya. Contoh, Bunda percaya dengan azab kubur? Pernah merasa? Pernah dengar? Dengar langsung kena azab? Pernah dengar orang kena azab? Percaya kan? Kenapa percaya? Iman. Bunda tahu surga. Galak masuk surga? Tak galak masuk neraka? Pernah nyimak neraka? Pernah nyimak surga? Pernah merasa ke surga? Belum kan? Tapi percaya tak? Kenapa percaya? Karena iman. Karena iman. Coba di dunia, contoh buku atau bantuan gratis di masjid raya. Jika orang dapat 3 juta, percaya tak? Belum. Ionia aku. Kayak ngomong lagi. Aku lagi ngomong lagi. Ayo ngomong lagi. Tak percaya. Ada bukti baru percaya. Kenapa? Bedanya iman dengan tidak iman. Kenapa dikatakan luar biasa kalau bukan karena iman? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa hanya sebentar dalam kalimat lain. Cuma itu memang lah nyampe. Padahal perjalanan kami baik waktu di Mesir ke sana itu naik pesawat 3 jam setengah, naik kapal laut 2 hari 3 malam. Ini cuma dalam hitungan menit, detik lah nyampe. Bayangkan dulu jalan yang sebagus saat ini dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina naik onta paling cepat itu sebulan. Tapi ini dalam hitungan malam, detik sudah nyampe. Tidak masuk akal dengan akal. Tapi karena iman, apa yang tidak mungkin, maka siapa yang kerja? Asra bi abdi. Allah yang kerja. Ya, jangankan Allah, makhluk biasa saja manusia dengan izin Allah bisa. Kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam waktu ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis, diabadikan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml. Apa katanya? Ya ayyuhal malak, hai para tentara, ayyukum ya'tini bi'arsya qabla ayyatunil muslimin. Siapa di antara kalian yang pacak pindah ke singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang menyerahkan diri? Qala ifrit minal jinni, berkatalah ifrit. Siapa itu ifrit pun? Jin paling hebat, kuat, tak mati-mati sampai sekarang masih ada. Jangan-jangan sekitar kita masih banyak ifrit. Ayo, apa katanya? Anak adik kami, wahai Nabi Allah Sulaiman,
aku bisa memindahkan singgasana Balqis. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu, bagi aku kecil. Jin, diterima? Tidak. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah salah seorang yang memberikan pemahaman terhadap kitab Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Katibus Sulaiman, sekretaris Nabi Sulaiman namanya Asim bin Burkhiyah. Apa katanya? Ana atika bihi, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Balqis. Berapa lama? Qabla ayat tadda ilaika tarfu, sebelum engkau mengedipkan mata. Lebih cepat daripada jin. Alhamdulillah, syukur Nabi Sulaiman tidak menerima tawaran jin. Kalau menerima tawaran jin, bahaya. Kenapa bahaya? Kakek jadi alasan besar. Nak jadi pejabat, minta bantuan jin. Nak kaya, minta bantuan jin. Nak pegawai, minta bantuan jin. Nak sehat, minta bantuan jin. Kenapa kau minta bantuan jin? Nabi Sulaiman yang minta tolong jin. Apalagi aku, andai kata Nabi Sulaiman nerimo. Nabi Sulaiman nak nerimo banyak. Apalagi kalau beliau tidak ada, dan apalagi beliau nerimo. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah kerjanya? Allah utus makhluknya yang bernama buruk. Buruk itu barkun. Apa barkun itu? Cahaya. Maka kecepatan kendaraan itu secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Berapa luasnya bumi? 510.072.000 km. Artinya apa? Sekali gerak saja buruk bisa mengelilingi bumi berapa kali? 7 kali. Saking cepat. Kenapa Ustaz agak lama? Kok lailan? Karena mampir-mampir Rasul. Diajak ke Bethlehem, diajak ke Bukit Tursina, bertemu dengan para nabi. Naik lagi, dilihatkan pada kata Rasul, ada ibu-ibu, para wanita-wanita yang jakar kukunya, pakai kukunya terbuat dari tembakau. Kenapa itu Rasul? Galak ngomong uang, galak ngumpet uang. Aku tidak ngumpet terus, cuma melok denger sampai. Tidak ngomong Ustaz, cuma lewat WA sampai. Contohnya itu, ya. Kemudian saudara dimuliakan Allah, kenapa lailan? Ya, tadi mampir-mampir. Kalau timbul pertanyaan, Ustaz yang berangkat itu ruhnya, jasadnya atau cuma mimpi? Karena ada orang bilang bahwa Isra dan Mi'raj itu mimpi. Maka saya bilang, kalau mimpi nggak pernah heboh. Mimpi tidak heboh. Contoh, saya bilang, kata Pak Tatang ngomong, para jamaah Masjid Raya, tadi malam saya mimpi apa Pak Tatang? Dapat duit 100 M untuk bangun masjid ini. Heboh tak? Mimpi. Ya kan? Tapi kalau jatuh, banyak dalam Pak Tatang, baca perasaan kita. Ya, makanya heboh karena dia nyata. Makanya biabdi abdul ruh dan jasadnya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, lain. Apa lailan itu? Malam. Dalam bahasa Arab sering kita ketemu kalimat malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah satu doa maktub Bukhari, Muslim yang jarang kita baca setelah azan maghrib apa? Allahumma inna hadza iqbalu laili wa idbaru nahari wa aswatu du'atik falfirli. Itu doa setelah azan maghrib. Setelah yang doa biasa itu baca. Tapi doa ini sangat-sangat jarang kita amalkan. Padahal derajatnya sahih. Apabila ya Allah, malammu telah tiba, siangmu telah berlalu, suara-suara telah diserukan, ampunkan dosa-dosa. Ya kan? Maka malam, apa itu malam? Mulai dari terbenamnya matahari, masuk maghrib, sampai ke masuknya subuh. Maka subuh namanya fajar. Makanya ada sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Sebelum subuh namanya qiyamul lail, sholat malam.
Dari Maghrib dibagi lagi. Dari Maghrib ke Isya namanya Muqaddimatul Lail. Dari Isya ke jam 12 namanya awal lail. Makanya ada hadis Rasul, siapa yang nggak bisa bangun di akhir malam, maka sholat witir di awal malam. Ba'da Isya. Jam 12 malam namanya nisful lail. Jam 3 malam namanya sulusul lail. Akhir malam, ya, jam setengah jam 40 menit sebelum subuh namanya sahur. Sahur itu nama waktu, bukan nama makan. Karena makan di waktu sahur, maka dikatakan makan sahur. Balik tarawih makan sahur belum. Itu baru makan awal malam namanya. Kenapa? Sahur itu diambil dari mana waktu. Dari sahur adalah sihir. Makanya sihir banyak pegawai di waktu sahur. Contoh sihir jin. Guna bangun jam 4, ay masih lama subuh, tidur lagi. Jam berapa bangunnya? Kesiangan. Prakteklah kayak subuh. Bangunlah jam 4, ada masih lama subuh ini, hampir jam 5. Tidur lagi pula. Kapan bangun jam setengah 6 atau jam 6. Kenapa? Sihir. Gawe jin tadi, gawe setan tadi. Itu yang kemudian sahabat dimuliakan Allah. Menarik sekali, ada penyebutan dari masjid ke masjid. Ngapa cuma 2 masjid? Ngapa masjid raya dan sebut? Belum ada. Mana ada? Insya Allah mampir Rasul. Waktu itu baru ada 2 masjid, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Menarik sekali. Kenapa diawali masjid lalu berakhir di masjid? Pesannya apa? Jadikan dirimu, jiwamu seperti masjid. Kenapa Ustaz? Yalah, gua masuk masjid itu senakal apapun dia, masuk aja kita. Amal ini dengan amal di rumah kita sama. Tapi kalau rumah kita biasa baik tidak. Keramik di masjid, keramik rumah, sama tempat belinya, sama produknya, nilainya berbeda. Kalau dalam masjid, kenapa? Dijaga kesuciannya, dijaga tempatnya tadi. Artinya apa? Setelah kamu jiwamu seperti masjid, yang masuk masjid tenang, yang masuk masjid sama semuanya, tak ada. Contoh, uang kalau banyak masalah datang masjid, ya kan? Minta kapan masalah selesai, tidak lagi ke masjid. Ya, maka mulailah dari masjid agar Allah berkahi. Makmurkan masjid itu ini. Jangan ditanya awak komplain dewek. Masjid kamu apa namanya? Iya masjid kami deh. Datang ke masjid, nanya WC masjid. Mana WC masjid? Kau mana? Mau sebelah ini? Tak pernah ke masjid. Ya, sampingnya tadi. Jangan remeh ke kawan-kawan jamaah masjid, karena orang yang pertama kali kaki tolong kita orang masjid. Tak percaya, waktu tinggal dunia, siapa yang datang? Orang masjid. Siapa waktu takziah, waktu acara akidah, siapa yang tunggu? Orang masjid. Ibu-ibu majelis, ya kan? Walaupun tua saling kata, bawa saling kebut, datang dia. Yang lain belum tentu kagetlah, sibuklah, inilah sampai 40 hari tak datang itu. Paling mohon maaf tidak baca datang. Ya kan? Luar biasa masjid ini. Maka manfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Kurang lebih begitu. Panjang kalau kita kaji. Kembali dari kisah Isra dan Mi'raj ini ada satu kisah yang luar biasa. Apa itu? Sebelum melakukan Isra dan Mi'raj, Rasul diambil oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, dibersihkan. Apakah hati Rasul kotor? Tidak. Hati yang sudah bersih kembali lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk menerima tanda-tanda kebesaran kami. Artinya apa? Allah ingin sampaikan, hai hambaku, jika kalian ingin menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apapun bentuknya, tanda-tanda kebesaran kami, semakin bertambah imanmu, maka mulai dari hati yang bersih. Jauh dari segala macam penyakitnya, irinya, dengkinya, ojoknya, sombongnya, marahnya, merasa paling benar, paling hebat, paling bagus, paling. Hilangkan itu semua. Maka kalau itu masih ada, jangankan kejadian-kejadian, Al-Quran yang kamu baca tidak menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Mohon maaf.
Atau wong baku baca Qurannya bagus, ngerti hukumnya, tapi tingkah perbuatannya jauh daripada Al-Quran. Contoh kecil, lah macam maco, biasa ngajar, namanya manusia, sesep, lah pakai kacamata pula, ya kan? Rapor-rapor pula, salah, diingat oleh jamaah, dah tengok, aku ni guru, lama aku ni ngajar, ngaji, disalah, nak marah, nak marah, merasa paling. Padahal itu Al-Quran dan banyak dikenal lain. Tapi saudara dimuliakan Allah, kalau hatinya bersih tadi, apapun jangankan Al-Quran, kejadian demi kejadian akan jadi tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, ibu-ibu kapan tengok budak-budak muda rambut pirang naik motor suara besar marah, ngamuk, marah dah. Kalau memang orang ajar anak siapa dan auti mau mungkul aku tegak pula nampak kau syukur aku badan tuh nampak apa terjadi, lantaklah kau, cokorlah kau, kualat kau, nyai itu cocok kamu. Astagfirullahaladzim, mamano kabarno terpenane tubuh keluarnya anak kau tuh mamano kata gerakan la ilaha illallah Allah mamano kabarno saya apidah selama apidah ngapa berubah uang yang disayangi, uang yang kita hilang rasa marahnya. Pertama tadi karena marah, karena emosi, yang kedua karena rasa sayang, padahal perbuatannya sama. Artinya apa? Kalau dia bersih hatinya, ya Allah, jangan jadikan anakku cucuku semacam ini ya Allah. Kenapa? Perbuatan semacam ini jangan karena ditolong wong, dikatai wong lagi ada, ya Allah, tolong indahkan aku, keluargaku, anak-anakku, sahabat-sahabatku daripada perbuatan semacam ini. Ada yang cara itu? Ada yang cara itu? Marah-marah lagi. Kapan ketahuan anaknya damai? Langsung berubah. Kenapa? Hatinya masih kotor. Dan kita siapapun termasuk saya berpeluang untuk melakukan kekotoran itu. Di mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu ada perbuatan buruknya, ada perbuatan baiknya. Maka kalian apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang ingin membersihkannya, ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang mengotorinya. Maka bukan berarti saya suci, nah. Saya siapapun dia punya peluang untuk melakukan perbuatan itu. Maka tugas kita yuk saling bersihkan. Makanya watawasau bil haq, saling jangan paling. Ya. Kelima, oleh-oleh terbesar manusia ini. Kelima, loh, oleh-oleh terbesar daripada Isra dan Mi'raj apa? Salat. Satu-satunya ibadah yang tak bisa ditinggalkan apapun kondisinya. Nak perang, banjir, gempa bumi, nak buntu kata duit, ya, tetap wajib sholat. Tak kata alasan nak sholat, tak kata baju, najis galau. Ini gara-gara kondangan nak sholat. Kenapa? Kakek susahnya nih agini kondangan, nah susah kakek kadonya lewat sholat. Gara-gara kondangan. Ya, nak mati tetap wajib sholat selama otaknya masih waras. Kalau kurang sekanting tak wajib lagi, stres, gilo, tidak lagi wajib. Ya, tak bisa puasa, tak mampu lagi, fidyah. Tidak bisa fidyah, gugur. Tidak bisa haji, selesai. Tidak bisa zakat, selesai. Tapi sholat, tak kate alasan. Kecuali apa sholat itu, dan sholat yang ditinggalkan tak pacak diganti dengan istighfar, tak pacak diganti dengan sedekah, tak pacak diganti dengan yang lain. Di mana dasar hukumnya? Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah. Apa bunyinya? Man nama au nasya au ghafala an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur, terlupakan, terlalaikan, sengaja tidak sengaja daripada meninggalkan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Bisa jadi ingatnya sebulan, bisa jadi ingatnya 20 tahun,
Bisa jadi ingatnya 10 tahun. La kafarata salat illa biha. Tidak ada penebus salat kecuali itu dibayar dengan salat. Ada apa kok banyak istighfar banyak sunat kau beda baca. Kenapa? Salat ada dibayar dengan salat. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Maka perintah Isra biar salat masuk ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena saking perintah ini luar biasa. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an selalu ada penyebutan kalau ada amanu pasti ada amilus sholihat. Ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dibuktikan dengan amal yang saleh. Beriman dengan Isra dan Mi'raj, salah satu pengamalannya amalkan syariatnya, yaitu sholat. Baik, menjadi pertanyaan. Ada kalimat soleh, ya, ada soleh. Para bunda yang dimuliakan Allah mau beramal soleh. Bunda mau jadi istri yang soleha, mau menjadi anaknya soleha. Pertanyaan kedua bunda, soleh itu apa? Soleh itu apa? Oh ya, itulah kekurangan kita selama ini. Bacanya pun tidak paham dengan apa yang disebut. Berdoa minta soleh, tapi perbuatan tidak soleh. Kenapa? Tidak paham dengan soleh. Soleh itu artinya benar, sesuai aturan, sesuai ketentuan, bahasa kerennya sesuai dengan SOP. Ada pintu, ada jendela, lewat jendela pacak masuk, lewat pintu pacak masuk. Yang lewat pintu benar, lewat jendela teriak kuong, hoi ngapa pada kali? Ada WC cewek, ada WC cowok. Yang cowok masuk ke yang cewek masuk ke yang benar tak? Kenapa? Tidak sesuai aturan. Amal, maka saya tanya, bunda, amal soleh itu apa? Amal soleh, contohnya puasa, benar amal soleh. Salat amal soleh bukan? Baca Quran amal soleh bukan? Bukan. Kalau pertanyaan apakah sholat amal? Amal. Apakah puasa amal? Amal. Soleh? Tadi dulu. Kenapa? Belum tentu soleh. Apa itu amal? Amal itu perbuatan makan, minum, duduk, pegawai dan sebagainya, itu amal. Amal yang soleh, semua aktivitas sesuai dengan peraturan SOP. Contoh, sholat subuh berapa rakaat pun? Ada uang dibikinnya 3 rakaat, semakin banyak semakin bagus. Oke, beramallah dia. Beramal, bergerak, rukuk, sujud, soleh tak? Tidak, macam-macam. Tahunya dari mana soleh? Ilmu. Apa kalau punya? Quran, hadis, ijma, qiyas. Maka ibadah itu dengan ilmu, tuntunan, bukan dengan nafsu. Contoh, saya punya jamaah dulu preman, nakalnya luar biasa. Sekarang tobat, saking tobatnya itu kapan azan ditinggalkannya jual lagi. Dia sholat. Suatu saat kapan sudah sholat subuh, sholat lagi. Sudah sholat subuh, sholat lagi. Seminggu saya perhatikan. Sholat akulah kawan ini. Gua sepi, ganti lagi. Ada etika ya, jangan langsung depan orang. Sini kau, ya Ustaz. Sana aja. Kau luar biasa nih, semangat dan sholat. Sampai sudah subuh kau sholat lagi. Sholat apa nih? Ba'diyah subuh Ustaz. Oh, ba'diyah subuh. Dari mana pada baca itu? Dia dengan akal dia. Sudah maghrib ada Ustaz? Ada. Sudah zuhur ada? Ada. Sudah isya ada? Ada. Oh, Ustaz berarti kan ada kalau? Iya, makanya aku ba'diyah subuh. Beramal dia. Beramal. Sholat tak? Macam-macam. Berdosa lagi ada. Sujud dalam Islam 4 udah. Sujud dalam Islam, sujud dalam sholat, sujud tilawah atau sajadah, sujud syukur, sujud sahwi. Selain 4 ini haram hukum sujud. Haram, sepakat ini, tak ada. Maka ada orang sudah sholat biasa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Sujud dia. Haram. Kaki dulu, tanya dulu, sujud apa? Kau ngapa sujud? Alhamdulillah Ustaz. Selama ini aku main bola kaki terus, baru tadi baca ngegul. Berapa sujud? Tanya sekarang sujud. Kau ngapa sujud?
Ya dia sujud, aku sujud pula. Bermasalah itu dua ini. Bermasalah. Macam-macam sujud apa dia kok? Ada nyanyi, oh sujud, oh nyai sujud apa dia haram? Bukan sujud cong sakit pinggang. Nah ya kan? Berarti dia bukan sujud. Walaupun aktivitasnya sama kan sujud, cuma cara nyanyi kan? No, kapan tidak berlamun ya? Lajulah. Ngapo? Dah apa-apa? Kawan semutan. Ya kan? Nah, itu contoh. Maka sedikit pertanyaannya, sudahkah kita sholat? Sudah. Sholat tak? Maka sampai kata Rasul, la sholata liman la wudu'a alaihi. Tidak dianggap sholat mereka yang tak punya wudu. Pertanyaannya, apakah sahabat tidak berwudu? Oh, sahabat itu wudu. Saking waktu wudu, kapan batal wudu lagi, kapan batal wudu lagi. Kenapa diperintahkan? Kata Rasul, irji. Benar. Pak Ahsin wudu'akan. Benarkan wudu. Bukan ulangi wudu'mu, benarkan wudu'mu sampai 3 kali. Ya. Maka Al-Quran dalam surah Al-Maidah, ibu pengajian di sini sudah sampaikan. Ya, kaki ada menjilbab itu deh. Satu, apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, ketika kamu hendak salat, satu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan sampai ke wamsahu bi ru'usikum, usaplah ke wa arjulikum ilal ka'bain, basuhlah ujung kaki sampai ke mata. Al-Quran cuma nyebutkan 4 yang wajib, sementara 6 manuk hadis. Innamal a'malu binniyat, maka niat masuk yang pertama. Yang keenam adalah tertib berurutan, karena memang Rasulullah tertib, kemudian ayat juga tertib. Menarik sekali Bunda, pada ayat yang pertama ini Allah gunakan baghsilu, ghasalah. Artinya apa? Nyiram. Dalam bahasa Arab, sobah nyiram, ghasalah nyiram, sarqa nyiram, rasyah nyiram. Tapi kan kalau bicara hujan, Allahumma asqina, artinya apa? Air dari atas ke bawah, itu namanya sarqa. Ketika nyelup ke goyor, kalau goyor boleh goyor banyu, ya itu sobah. Ketika dikit-dikit rasyah, ya. Ketika nyiram itu apa? Bicara mandi wajib, mandi ke jenazah, istinja dan yang lainnya, maka digunakan ghasal. Apa itu ghasal? Isalul ma' ilal budri hatta yataqatar wa aqallahu qatratan. Mengalirkan air sampai baju itu netes, paling tidak 2 tetesan. Itulah mengalirkan. Pakai keran, pakai gayung, atau pakai tangan. Ini enggak. Itu bukan ngalir ke. Ini saya pernah nyengok ada orang di rumah sakit, makai lap basah. Bilangnya, ngapa kau tuh bodohi? Ngapa di lama itu? Dah bacakan banyak usaha. Tidak boleh. Tayamum macam-macam itu. Dah ngalir gitu kan? Lihat kalimatnya itu ngalir. Ini dimasukkan di bawah. Itu sompah namanya. Bukan masalah. SOP-nya tidak kena. Bagaimana wadahnya? Tidak sah. Yang kedua apa kalimatnya? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, rai muka. Bunda kalau ditanya muka di mana? Rai di mana? Ini ya. Al-Quran cuma menyebutkan wajah, hadis cuma menyebutkan wajah. Di mana ulama-ulama lugha? Wal wajhu ma yuwajhu bil insan. Dikatakan wajah yang ada di depan ini. Tuluhu, panjangnya min mana bagi sya'ri al-mu'tad, mulai dari tempat tumbuh rambut yang normal. Kenapa tumbuh rambut normal? Tidak semua orang normal. Di sini nak kate, di sini baru ada. Ada yang itu? Tidak ngitung dari sini. Ya kan? Tetap ngitung dari sini ya. Sampai ke mana? Zakat ini. Makanya mohon maaf, sebenarnya Indah Syafi'i waktu sholat ini ditutup. Kenapa? Karena ini kategori dianggap Allah untuk ikhtiar, untuk hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah batas wajah. Betul salah ya? Ordo levelnya min syahmati, ordo dan jumlah dari anak terima yang kecil. Sampai ke mana? Sampai yang kiri. Wa minal wajih, bagian wajah hajibun, alis. Wa minal wajih hotbun, bulu mata. Wa minal wajih maridul anfi, daging
daging kecil. Ini ya. Wa minal wajhi bagi wajah dhahirus syafati. Dhahir dua wajah. Idza kana thubbatul ikra. Jika selambang jarum masuk air mandi ke perutnya sampingnya, lam tusibul ma' tidak terkena air wudu, lam tasihhu wudu, maka wudunya tidak sah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ittafaqu ala tidak sah. Ini kadang-kala ya, aku itu masuk ke cerodian tahu cerodian, masuk ke itu. Pada aku jalan pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenal? Bukan lagi lubang jarum, lebih besar lubang hidung. Ini kadang-kadang takut pula pakai jilbab ini, ha? Cincin banyak, gelang banyak. Di kaki dong. Ngobrol mulu. Lagi apa besok kita mirat. Aduh. Lah, mana nak kena? Mikap. Ngobrol mulu. Ya, awak badan hitam, muka putih. Lah, ayo kami punya santri. Kalau santri tajam matanya, ya, cerodian. Anak kita ibu itu, astagfirullahaladzim. Kau itu dari mana? Nyuk tangannya hitam. Kami nyuk tangannya hitam lah. Kapan tangannya hitam, bukannya putih, tapi tidak asli. Artinya banyak dempulnya. Gincunya iya, ininya iya, bulu mata palsu, alis palsu. Kapan bodoh tak dilap? Langsung disiramnya. Air yang jernih menjadi pelangi. Mana nak sah dalam baru bodoh. Aku udah takut pulang takut dia cantik lagi dapat. Gara-gara ini rusak ilmu apa ibadah ini. Benar-benar ambil baju ini. Ini cepet dia basah kita basah pula. Kita kalau bismillah dia olah selesai. La ilaha minta terima, ya Allah terimalah sholatku. Sholat lagi belum. Lah bodohnya bermasalah. Lah ini namanya amal yang soleh. Ya, kita pakai kata Rasul, kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang lalai termasuk cara ini. Bahkan ada sahabat, Allahu Akbar, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Irji. Kata Rasul, ulangi sholat lagi, ulangi sholat sampai disuruh wudhu. Tangan gimana? Basilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Bahasanya dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Salah dah Ustaz. Tidak. Maka kata Ibnu Katsir, ila bermakna maaf, batasan. Dari sini ke sini. Tapi kata Imam Nawawi, wa yambaghi lil mutawaddi, dianjurkan bagi mereka yang berwudu antabda untuk memulai min ru'usi anamil asabi ila mirfaq, wa hadha afdal, mulai dari ujung jari jemari sampai ke siku. Ini afdalnya. Kita bicara yang sehat pun yang sakit tidak usah lagi diurusin. Maksudnya yang sakit itu batas kemampuan baik. Ya jangan dipaksa tadi. Maka dari sini lah. Itu jangan ya, termasuk tangan Kamis. Tidak tahu bahasa Indonesia pun yuk. Pokoknya kerutan ini semakin tua makin banyak kerutan ini. Coba ini kok ini ya, ini ya cenceng. Kalau tak kalah digerak lepas ke, cuma jangan lepas ke lupa. Taruh ke sentong. Tahu sentong bukan sentong. Apa namanya sentong? Usah itu pokoknya itulah sentong itu kaki lupa ya, naruh kacau ke lupa. Apa lagi namanya cenceng goyang gerak. Kenapa? Biar ibadah wudhunya sah ya. Kepala puasa kepala, wamsahu biru'usikum, usap bukan siram.
Apa usap itu? Iblal yadain bil maksum matoroha. Basah ke tangan, baru dibuang banyu. Nah ini dah. Mati ngayung tuh. Itu bukan host, itu bukan masak, tapi salah. Apa hukumnya? Mati bukan dah saya, kaki dari sini ke sini. Baik berwudu air luar biasa. Maka yuk saya mengajak malam momentum Isra dan Mi'raj. Kenapa kok sholat itu tadi? Maka ada perintah aturannya dulu. Maka pada akhirnya masalah pahala bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita dah selesai mengurusi pahalanya. Biarlah Allah yang mengurus. Tapi tugas kita cuma diberikan bagaimana aturan syariatnya. Caranya, karena ibadah bukan dengan nafsu, tapi ibadah dengan ilmu. Itu sholat. Ya. Kemudian ada sahabat yang sholat. Apa kata Rasul? Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, sholli fa innaka lam tusolli. Apa kata Rasul? Idza qumta ila sholati fakabir. Kalau kau sudah sempurna berdiri baru takbir. Maka syarat rukun yang pertama niat berbarengan dengan niat apa itu? Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ayaqulan musalli 'inda ibtida'i salatih Allahu akbar. Ketika mulai sholat pertama kalinya dengan kalimat Allahu akbar, itulah disebut dengan takbiratul ihram. Itu rukun. Setiap rukun ada syaratnya. Syarat yang pertama didengar oleh telinganya. Nak lanang nak betina sama. Maka nak kata istilah dalam hati Allahu akbar. Jangan Allah ada barang rusak. Jangan memisahkan antara Allah dengan tulisan yang lama. Allahu akbar rusak. Ya, apalagi yang berikutnya, jangan panjang yang pendek, jangan pendek yang panjang. Allahu akbar rusak. Allahu akbar rusak. Apa arti akbar? Akbar? Bukan maha besar. Beda, ketepung. Tahu ketepung? Makanya hati-hati kalau takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ketepung, Allah ketepung. Itu akbar. Kalau akbar pendek baru besar, maha besar. Maka saya pernah panggil. Saya tanya, akbar itu pendek apa panjang? Pendek. Kenapa dibaca panjang? Dia menerjemahkannya begini. Allah maha besar kalau pendek. Kalau akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kenapa ikut menerjemahkan? Bukan itu terjemahnya. Allah kalau dibaca panjang, Allah ketepung. Allah ketepung itu mana akbar. Bukan akbar, tapi akbar pendek. Ya, ada akbar, ada akbar. Oke. Ya. Kemudian saudara dimuliakan Allah, wajibu alal makmum, baik wajib bagi makmum ayu kabbir untuk bertakbiratul ihram ba'da intihai kalimatil bar minal imam. Fa in sabaqahu aw syarikahu lam tasih salatul makmum. Khusus takbiratul ihram bagi makmum wajib setelah imam bar. Kalau bareng imam, dului imam, maka sholat makmum tidak sah. Contoh, ada imam Allah, makmumlah Allah juga. Sebelum imam bar, maka sholat makmum tidak sah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di mana dasar hukumnya? Kata Rasul, idza kabbara imam fakabbaru. Hei, kau itu kalau imam sudah takbir baru kau takbir. Sholli kata sholat. Sesungguhnya kau belum sholat. Ustaz takut nih yang imamnya urusan imam. Imam kan ada agama kan? Allah akbar. Aduh, mau udah tahan lagi imam Allah, ya Allah juga rusak. Ya. Maka yang kita dapat berdiri. Apa kategori berdiri? Satu, kalau dia kuat berdiri wajib tegak dulu. Allahu akbar. Tidak kuat baru duduk. Kecuali dari awal tidak kuat. Yang kedua makna berdiri mantap dulu, tegak dulu. Contoh, aduh yang tidak tegak tuh ini. Kapan masuk? Allahu akbar. Itu tidak berdiri namanya. Masuk dulu, mantap, tenang, make usolli laju, itu sudah.
Tegak dulu baru Allahu Akbar. Makanya kalau wong qomat jangan lari, makruh hukumnya. Ada yang lari, maka hadis keluar. Idza sami'tumul iqama fil masjid. Kalau kamu dengar qomat dikumandangkan, famshu ilaiha wa alaikumus sakinah wal wiqar. Datanglah penuh dengan ketenangan. Masa itu jalan biasa. Ya, penuh dengan ketenangan. Wala tusri'u, jangan lari-lari. Kita kalau ngekomat, Allah Akbar. Lakomat. Ya, lagi wudhu, cepetnya kok. Lakomat, dah usah nyantai. Normal baik. Cuma jangan nyantai dia dulu. Alamoh katanya kan, tidak masuk tenang, cari sop baru Allahu Akbar. Ketika dia datang masuk dia nyok sikok 2 3 4 sikok 2 3 5 dia kesini. Ya, ketiganya yang di situ masih kosong, ini ada kosong, isi yang kosong dulu. Makanya kata Rasul, man wasala sop wasalullah. Siapa yang nyambung sop, Allah sambung dia dengan apanya. Wa man saddal fud rabbul derajat. Yang nutup celah Allah angkat derajatnya. Kan kita ini di sop kedua belum penuh. Lah bikin di sini. Penuhi dulu sop kedua, baru bikin di sini. Hati-hati apalagi dia dewean. Di situ ada yang kosong, dia dewean di sini. Apa kata Rasul? Lima dakhalta ma'ahu. Ngapa kau dak gabung tadi? Au jarat atau kau tarik yang di depanmu? Sholli fa innaka lam tusalli. Salat kau belum salat. La salata li fardil khalq fi saffi. Tidak dianggap salat yang dewean akan dikawal. Maka kalau di dewean Allahu Akbar atau tepat yang di depannya mundur ngawani dia. Cuma ini balak 12 ngamalnya. Tepat kok. Woi, ngapa katanya? Nah, ya kan? Ya sudah, dewean deh. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan lagi. Itu aturannya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariatnya aturannya sudah ada, maka ikuti aturan itu. Tanya dari mana? Ilmu. Belajar. Makanya enggak kapan sholat suruh muak, membaca sambil muak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya rusak. Makanya dalam hadisnya, idza tasa'aba ahadukum wa huwa fi shalah falyamsik biyadihi. Kalau kamu muak sedang sholat, tahan, muak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata jamaah, kalau kena menimam semua, dah baca malam minggu, ada lembaga. Belum tedo, jadi muak terus. Artinya kalau dia sambil muak tidak diulangnya Fatihahnya, maka tidak sah. Maka kalimatnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam bahasa Arab qira'a ta'ala, maka ada musabaqah tilawatil Quran. Tidak menggunakan qiraah. Ada ta'ala, qira'a, dakar itu membaca. Qira'a itu mulut bergerak, telinga dengar, maka dekati baca Quran dari mati. Tak boleh itu, telinga wajib dengar. Bismillah. Dan Bismillah. Alhamdulillah. Ya, iya. Cuma jangan kepanjangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan sebelah terganggu, saking kuatnya tadi. Kata kawan, apa memang telinganya lagi bermasalah. Oh begini. Itu kan contoh. Ya, kalau kita kaji banyak. Terakhir pada jamaah yang dimuliakan Allah, kalau itu nak tarawih seseringakan, nak tolak tarawih sepatu sampai. Ya, maka dak baca sembarangan. Contoh, tidak pungkiri kadang-kadang kita nemu ke imam yang tak ngerti dengan jamaahnya. Lah tahu jamaah lah pensiun lama kalau. Casing masih bagus dalamnya lah. Kaki lagi ya kan? Tak baca lagi tegak lama susah, duduk lama susah, ya kan? Nanti pegang ini cepat dengan pulau. Rapat, no, Allahu Akbar, makmum belum siap. Tak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru dah. Kalau sampai sami Allahu liman hamidah. Allah belum nyampe. Allah belum nyampe. Akhirnya kapan sudah sholat? Nyai, dapat kamu tu? Aida, oi tak selera imam. Ajar imam nanggung yang penting kita melok. Salah mikir itu.
Ngapa nggak ngikuti? Salah kan? Sama. Ya kalau salah jangan diikuti. Ya, itu contoh. Penyakit sholat jamaah ini sudah HP. Tahu HP? Semakin tua makin kuat volumenya. Ya, berbunyi lagi sholat jamaah. Berbunyi. Dibiar dinyobek, nanggung kawan berbunyi. Ambek mati ke? Nah, mati ke? Jangan dibiarkan. Ketika membiarkan ganggu wong sholat, apa hukumnya? Haram. Dalam ini ambek mati ke? Cuma jangan bentar dulu Pak lagi sholat. Ya Pak. Ya, gitu contoh. Jangan juga contoh. Ya, hadisnya di mana? Aisyah minta buka ke pintu. Rasul sedang sholat, maka beliau maju. Dibukanya pintu. Lalu beliau mundur lagi. Lah, pintu belet dibuka, apalagi mati HP. Coba jangan menaruh mandi bocor. Apalagi sholat, ya bantah. Ya, ada aturan. Kalau itu kan tidak selesai, ya maka setelah Isra maka Mi'rajnya satu pertanyaan yang luar biasa. Apa kata Allah? Wala tuzaku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Jangan pernah merasa paling suci, paling soleh, paling baik, paling pintar ingat kita, merasa paling pintar itu berbahaya. Soleh ingat kita, merasa paling soleh itu berbahaya. Penyakit orang berilmu merasa paling benar, merasa paling padahal kita punya kekurangan masing-masing. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari kekurangan kita. Tapi hati-hati, makan sebaik apapun ibu-ibu, bapak-bapak tetap sudah ada yang tidak setuju. Bunda ngaji nih, jangan ada setuju. Kalau ada yang tidak setuju, baca terbata-bata innalazi. Batu, tidak baca. Kapan lagi nggak baca? Bunda rajin datang dia omong kuong, tidak datang dia omong kuong. Tidak datang dia omong kuong. Kapan datang? Nah, panjang umur datang. Kawan, ada makannya. Bunda tidak datang, lah tua berjalan. Oh ibu mantap-mantap di rumah baik kamu tuh. Kaget nampak ngejungkel dosa ke pulau. Tidak ngaji, dia omong ke pulau. Lah kali mati masih dah ingat ngaji. Aku ngaji, lah salah pulau. Ya, artinya apa? Sehebat apapun kita tetap ada yang setuju. Itulah gawe syaitan. Maka nikmati apa yang ada. Yuk melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita iman kita perbaiki. Iman juga dibuktikan dengan amal yang soleh. Insyaallah pada akhirnya kita mengamalkan wa tawassaw bil haq, sama-sama saling mengingat akan kebenaran dan sama-sama saling mengingat akan kesabaran. Maka insyaallah pada akhirnya semua kita diperkumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Subhanahu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan jadikan ini amal soleh, niatkan dihadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih ada. Kita awal dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna fi hadhihi al-mas'ala wa ya Allah. Allahumma ij'al hadha min a'malina as-salihat wa bi'ana laka an tujiba wa an tajsa wa an tajah wa an taghfira dhunubana wa dhunubana baina wa ummatina wa ajdadina wa li asatizatina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma bi'ana laka ya Allah an tusahhi wa an tutahhir qulubana min amrina ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lil-istithmari fi kulli awqatina waj'al a'malana bi dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa badilna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa tilawatul Qur'an wa ihfadna 'anil ma'asi wal ahdab. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallim minna mutaqabbala. Allahumma ihfadna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa banatina min syarri zaman wa min syarri ahli zaman wa min syarri fitnati akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.